Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat belajarnya? Yakin? Oke, seperti biasa ya, sebelum kita melakukan pembelajaran atau memulai pembelajaran, langkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar nantinya pembelajaran kita pada siang hari ini diberi kelancaran serta kemudahan. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, coba dilihat sekelilingnya. Masih ada temannya yang masih di luar, nak? Ada temannya yang belum masuk? Iya, bagaimana perasaan hari ini? Senang. Lelah? Capek? Capek, Bu. Iya, tadi istirahat main apa? Main bola, Bu. Main bola? Iya, Bu. Bola ini, Bu. Bola apa? Kaki, Bu. Lawan? Lawan itu sana, Bu. Oke. Sana, Bu. Lawan kelompok apa ini? Lupa, Bu. Jeruk. Oke, seperti biasa. Pada siang hari ini kita mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda. Ada di tema berapa itu, nak? 3. Tema 3. Apa judul buku temanya? Benda di sekitar. Iya, benda di sekitarku. Kita mempelajari tentang wujud benda, ya, yang mana nantinya pada pembelajaran hari ini yang Ibu harapkan pada kalian yaitu satu, kalian dapat membedakan mana dia wujud benda padat, cair maupun gas. Kemudian kalian mampu menyebutkan contoh dari ketiga wujud benda tersebut. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Wujud benda tadi Ibu katakan terbagi menjadi yang pertama apa, nak? Pertama, cair, padat, gas. Oke, wujud benda terbagi menjadi 3. Ada padat, kemudian cair, dan gas. Nah, tiap wujud benda ini mempunyai sifat tersendiri. Yang pertama itu padat. Sifatnya itu pertama, volumenya tetap. Tetap atau bentuknya tidak berubah. Nah, kemudian yang cair, keterbalikan dari wujud benda padat. Kalau di padat volumenya tetap dan bentuknya berubah, di cair bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya atau tempatnya. Volumenya tetap. Nah, yang gas, ada yang tahu? Tidak bisa terlihat. Tidak bisa terlihat. Kemudian, apa lagi? Tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Iya. Pintar nih Jam. Tidak bisa dipegang. Namun bisa di apa gas ini? Iya, bisa dirasa. Bisa dirasakan. Nah, yang terakhir, tidak memiliki volume atau bentuk. Tidak memiliki volume atau bentuk. Nah, contoh dari wujud benda padat. Ada yang tahu contoh bendanya apa? Contoh bendanya apa? Yang pertama, contoh bendanya. Kayu.
Apalagi nak? Pensil. Papan tulis. Kursi, Bu. Kursi meja. Oke, dua aja dulu. Dua aja. Kenapa papan tulis dikatakan wujud bendanya itu sifatnya padat? Karena? Ayu. Karena apa nak? Berat. Padat. Iya, kenapa padat? Karena dia memiliki volume yang tetap dan juga memiliki bentuk yang tidak berubah. Kemudian kita masuk pada contoh dari benda cair. Air. Yang pertama, Air. air. Lalu apa lagi? Minyak. Wow, udah pandai. Air dan minyak. Nah, mengapa minyak ini dikatakan sifat bendanya itu cair? Karena minyak mempunyai volume yang tetap dan bentuknya berubah mengikuti tempatnya. Nah, apa yang dimaksud bentuknya ini berubah mengikuti tempatnya, Bu? Nah, jika minyak itu ya kalian tempatkan ke dalam plastik, maka bentuk minyak itu akan mengikuti bentuk plastik tersebut. Nah, lalu ketika minyak itu kalian tuangkan ke dalam botol, botolnya mau yang model panjang atau yang model lap, ada nggak botol model lap? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, yang botolnya model panjang, maka minyak itu akan mengikuti panjang, mengikuti bentuk botol tersebut. Nah, itulah dia yang dimaksud berubah bentuk mengikuti tempatnya. Kemudian contoh dari gas. Apa bendanya, nak? Asap. Apa bendanya? Asap. Kemudian angin. Nah, angin dan asap dikatakan dia wujud bendanya adalah gas karena tidak bisa terlihat, kemudian Tidak bisa dipegang. tapi bisa Dirasakan. Oke, tidak memiliki volume atau bentuk. Kira-kira bentuk angin itu kalian tahu tidak? Ada yang tahu bentuk angin? Tidak, itu sebabnya angin dikatakan dengan wujudnya itu adalah benda gas. Oke, sekarang Ibu ada sebuah media percobaan, ya. Ibu ada menyediakan ada air, kemudian ada batu, ada pensil, kemudian ada cangkir. Ibu bagi dulu ke setiap kelompoknya. Ini yang besar. Ini punya kawan. Semua media yang telah Ibu beri diletakkan dulu di atas meja, jangan disentuh-sentuh. Sama ya. Sama loh. Tidak murah nih. Oke, semua kelompok sudah mendapatkan medianya? Semua kelompok sudah mendapatkan medianya, nak? Nah, media sudah ada, tidak lengkap jika tidak ada. LKPD. Apa ini, nak? LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kertas. Lembar kerja peserta didik. Nah, karena sudah ada medianya, maka harus ada LKPD-nya juga. Jangan. Itulah. Terjaga sendiri ya tanpa kami kasih tahu. Oke. Apa guna media yang Ibu bagi di setiap kelompok? Oke, coba fokus, dengarkan. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, walaupun waktunya sudah siang, jangan turun semangat belajarnya, tetap fokus. Perhatikan dulu apa yang mau dikerjakan di LKPD-nya dengan media yang telah Ibu beri. Nah, yang pertama, seperti biasa ya, nama kelompok, kemudian nama anggota kalian. Petunjuk kerja, perhatikan semua. Oke, letakkan semua alat di atas meja, lalu kalian amati bentuknya. Kalian perhatikan bentuknya bagaimana. Ayo perhatikan bentuk medianya itu bagaimana. Kemudian,
Coba masing-masing medianya itu letakkan semuanya di cangkir. Coba letakkan semua medianya itu di cangkir, ya kan? Lalu amati apa saja yang berubah di dalam cangkir itu. Mana yang bentuknya berubah ketika media itu dimasukkan ke dalam cangkir? Ini kan? Ya, sudah kalian amati. Kalau sudah ada perubahan, maka langsung ditulis di LKPD-nya. Kemudian di sini kalian menentukan kira-kira di antara media yang telah Ibu beri ini, mana kira-kira yang merupakan benda padat, cair, dan juga gas. Caranya seperti apa? Pindahkan semua medianya itu ke dalam cangkir. Kalau ada bentuknya yang berubah, maka itu masuk ke dalam wujud benda apa namanya? Kalau bentuknya berubah berarti masuk ke cair. Kalau bentuknya tetap padat. Nah, kalau dia tidak terlihat berarti masuk ke dalam gas. Oke. Sekarang silahkan kalian lakukan percobaannya sekarang dan tuliskan hasilnya di LKPD-nya. Ayo. Silakan mulai dikerjakan, mulai dilakukan percobaannya. Iya, sekarang ditulis ini. Siapa? Dirapikan, iya. Nah, coba bentuknya berubah enggak? Semua gigi kau. Bentuknya berubah tidak? Dengan yang berubah tidak? Berubah kan? Nah, kalau seandainya pensil dimasukkan, coba pensil dimasukkan. Berubah tidak? Tidak, berarti pensil ini merupakan benda padat. Coba kalau batu dimasukkan. Berubah tidak? Tidak, berarti batu merupakan padat. Yang berubah tadi apa? Air. Coba lakukan lagi, air dimasukkan ke dalam. Berubah tidak? Coba perhatikan. Berubah tidak? Berubah, berarti air adalah benda. Ayo ditulis. Dicentang aja nak, dicentang. Yang ini, ya kan? Apa yang berubah di situ tulis. Iya. Di sini lah, mana ini sirup, ini padat kah, atau cair, atau gas, ini dicentang deh. Udah ditulis. Gak apa-apa, sedikit aja. Berubah tidak airnya? Dari yang botol minum diletakkan, dituangkan ke cangkir, berubah tidak? Berubah kan? Berarti air ini merupakan benda cair. Ayo, tuliskan. Mana? Udah dibuat lah. Coba baca petunjuknya. Coba dibaca petunjuknya. Pindahkan semua wadah yang telah disediakan. Coba pindahkan. Nah, air. Benda apa yang terjadi perubahan bentuk? Apa yang terjadi perubahan bentuk? Air. Tulis sini, air. Air, sini tulis air. Dah? Iya, tuangkan lagi. Nah, coba kalau batu diletakkan ke dalam cangkir, berubah tidak bentuknya? Berubah tidak bentuknya? Enggak. Tidak, berarti batu merupakan benda Padat. Centang di benda padat itu. Iya, coba buat. Letakkan semuanya di sini alatnya, medianya. Coba masukkan. Batunya mana? Nah, batunya tuh mengalami perubahan bentuk tidak kalau dimasukkan ke cangkir? Tidak, berarti batu ini merupakan benda padat. Oke, coba ambil batunya. Nah, tetap sama kan seperti semula. Sekarang pensil. Coba letakkan.
Mengalami perubahan? Berarti pensil? Ayo, centang di benda padat. Sekarang air, masukkan ke dalam cangkir. Coba perhatikan dulu airnya. Bentuknya seperti ini kan? Nah, setelah dituangkan bagaimana bentuknya? Ayo tuangkan. Nah, coba bandingkan. Berubah tidak wujudnya? Berubah kan? Karena volumenya, karena wadahnya juga tidak sama. Oke, berarti air merupakan cair. Ayo centang di cair. Nah, di sini kan ada benda apa yang mengalami perubahan bentuk setelah kalian lakukan eksperimen tadi. Benda apa yang bentuknya itu berubah? Air. Tulis air. Air bentuknya tadi berubah kan? Oke. Ayo. Dah? Aku tinggal. Iya. Iya udah di sini. Ini pensil. Pensil tadi apa? Padat atau cair? Udah. Mana? Batu. Oke, buat. Coba masukkan. Berubah tidak batunya? Berarti batu itu merupakan benda padat. Coba kalau pensil dimasukkan. Berubah tidak? Berarti pensil benda? Apalagi? Iya, centang. Coba kalau air, masukkan lagi. Perhatikan air yang di sini. Bunyi ada kan? Nah, coba tuangkan. Tuangkan ke cangkir. Nah, mengalami perubahan Batu tidak? benda apa? Oke, berarti air adalah cair. Oke. Batu benda. Oke, sudah semua selesai? Sudah semua kelompoknya selesai? Iya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita presentasikan di mana nanti kurangnya. Sudah semua selesai, nak? Apa di sini? Kalau semua sudah selesai melakukan percobaannya, rapikan lagi medianya. Letakkan lagi medianya di atas meja kelompoknya masing-masing. Ayo. Dah? Jika sudah selesai, sini kumpulkan sama ibu. Kumpulkan Arlen. Sini aku ada. Seimbang seimbangan. Ayo, berdiri lah. Udah, aku nggak tambah lagi. Oke, semua kelompoknya sudah selesai. Ada yang ingin kelompoknya maju duluan untuk mempresentasikan? Ayo, atau ibu lagi yang nunjuk? Ibu lagi. Oke, ibu tunjuk kelompok apel. Silakan maju. Semuanya maju. Apa? Kami. Iya, kelompok apel. Oke, coba silakan maju. Maju lagi. Oke. Untuk kelompok lain, perhatikan kelompok apel mempresentasikan hasil percobaannya pada siang hari ini. Perhatikan ya, nak. Oke, silakan kelompok apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok apel ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami melakukan percobaan, benda apa yang terjadi perubahan bentuk adalah air. Menggolongkan benda padat, cair, dan gas. 1. Sirup merupakan benda cair. Batu merupakan benda padat. Balon merupakan benda gas. Dan pensil merupakan benda padat. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum. Kelompok apel telah melakukan percobaan. Nah, percobaan mereka itu hasilnya adalah bahwa benda ya yang
yang terjadi perubahan bentuk pada saat dilakukan eksperimen tadi adalah air. Berarti pensil, batu, dan balon itu merupakan benda yang wujudnya tetap karena tidak melakukan percobaan. Kemudian mereka menggolongkan benda padat. Di sini sirup itu merupakan benda cair. Batu apa tadi nak? Padat. Balon, gas, dan pensil adalah padat. Oke, sudah betul itu ya. Tepuk tangan untuk kelompok apel. Silakan duduk. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang merupakan benda padat itu selain kayu dan papan tulis ternyata ada apa lagi, nak? Iya, ada pensil. Kemudian ada apa lagi? Batu. Lalu apa lagi? Meja. Nah, oke. Setelah itu benda cairnya selain air dan minyak ternyata ada kecap. Lalu ada apa tadi yang kita lakukan percobaan? Sirup. Nah, lainnya apa lagi selain itu? Yang di luar tadi kita pelajarin, yang kalian tahu, yang bentuknya itu berubah jika tempatnya juga berubah. Jika tempatnya itu berbeda, apa lagi? Saus, apa lagi? Tanah, oli, pinter, apa lagi? Apa lagi? Minyak udah, apa lagi? Udah ngawur. Nah, yang gas, selain asap dan angin, ternyata ada balon. Selain balon, apa lagi, nak? Selain balon, apa lagi? Kompor gas kompor LPG, ya itu pun bisa. Ya, memang itu ya. Oke, nah sekarang tugas kalian di rumah, kalian mengamati benda yang ada di dapur, ya, benda yang ada di dapur, kemudian kalian cari atau kalian golongkan seperti yang tadi kita pelajari, mana kira-kira yang bentuknya wujud bendanya itu padat, wujud bendanya itu cair, dan wujud bendanya itu gas. Paham? Cari bendanya itu yang ada di dapur. Yang ada di dapur, ya, yang ada di dapur. Biasanya di dapur itu ada apa aja sih, nak? Ada apa aja biasanya di dapur? Ada gas, kemudian ada kompor, ada minyak, apa? Ada piring, ada sendok. Nah, coba ibu tanya, kira-kira gelas itu, kira-kira sendok itu merupakan benda padat, cair, atau gas? Mengapa bisa? Karena bentuknya bentuknya tetap sama atau bentuknya tidak berubah. Nah, lalu apa lagi kira-kira yang ada di dapur? Minyak. Apa lagi? Cangkir. Oke, banyak itulah yang kalian amati nanti ya. Oke, paham? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu yuk sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Cek kamu. Iya. Ayo, Bu. Kekurangannya. Ya, dari pembelajaran yang sudah Ibu Pria lakukan, saya melihat tadi kekurangannya yaitu penggunaan media pembelajaran. Seharusnya untuk
cat cair itu menggunakan medianya jangan hanya cukup satu, bisa kita gunakan minyak, kemudian susu, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk benda yang berwujud gas, kita bisa membuat medianya dari yaitu balon yang diisi udara atau angin. Jadi karena biasanya anak-anak usia mereka seperti ini kelas 3 itu akan lebih mengenal pembelajaran melalui media yang sifatnya konkret dan nyata. Itu aja yang saya rasa kekurangannya. Kemudian untuk kelebihannya sudah bisa melakukan yaitu komunikasi dengan peserta didik, tanya jawab, kemudian yaitu mengajak peserta didik untuk berdiskusi. Nah, itu aja. Nih itu Bu. Terima kasih ya Bu.